Oke, tapi di sisi lain saya juga mau tahu nih Bang Doli, karena kan pasti ada di beberapa daerah Partai Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan begitu. Posisi Golkar sendiri saat mengetahui PDI Perjuangan menginstruksikan kadernya untuk tidak ikut retret, posisi Golkar gimana? Apakah ada instruksi yang berbedakah ke kader-kader? Ya, pertama tentu seperti biasanya kita harus menghormati ya keputusan dari masing-masing partai politik. Hmm. Karena masing-masing partai politik itu punya kedaulatan ya, punya hak untuk menentukan putusan-putusannya sendiri gitu. Jadi kami menghormati keputusan eh, PDI Perjuangan, keputusan Ibu Mega terhadap sikap yang diminta kepada kader-kadernya untuk terhadap soal retreat ini gitu. Nah, tapi yang kedua buat Golkar ya, kami melihat retreat ini penting ya. Kenapa? Karena ini baru pertama kali perjalanan pemerintahan ya, baik dari pusat sampai ke tingkat daerah itu dilaksanakan dalam periode yang sama gitu ya, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilkada serentak. Baru pertama kali kita laksanakan dilakukan di Indonesia. Nah, jadi diperlukan sebetulnya ya pertemuan yang lengkap gitu ya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk mensinkronkan ya visi program dan kemudian mensinergikan nanti pola koordinasi, kemudian bagaimana saling mensupport, ada program nasional yang harus didukung oleh program daerah, sebaliknya juga seperti itu gitu ya. Jadi Oke. kami menganggap ini penting. Nah, oleh karena itu kami sangat memberikan dorongan kepada kepala-kepala daerah, apakah itu kader Golkar atau kemarin kepala daerah yang menang yang diusung oleh Partai Golkar. Hmm. Nah, tinggal pilihannya kembali kepada masing-masing kepala daerah Oke. ya. Saya kira untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kemajuan pembangunan supaya lebih sinergi, retreat ini penting buat kepala daerah. Nah, apalagi sudah dijelaskan kan bahwa retreat ini berbeda dengan retreat yang kemarin dilakukan oleh para menteri-menteri itu. Betul, memang kesamaannya adalah untuk membangun bagaimana ada tingkat kedisiplinan, terus kemudian Oke. ya membangun team building dan macam-macam. Tapi kan ini lebih banyak ruang kelasnya, artinya lebih banyak nanti bicara tentang soal konsep pembangunan, strategi Oke. pembangunan, program-program apa saja yang bisa disinergikan dan seterusnya. Jadi ini penting. Tapi di sisi lain kalau mengutip pernyataannya Mas Burhan tadi bahwa ini jadi bukti bahwa ada hubungan yang dalam tanda kutip saya bilang tidak baik-baik saja antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo. Kalau dari Golkar sebagai bagian dari Kim juga merasa demikian, tapi jawabnya nanti ya Bang ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Bang Doli, terputus pertanyaan saya sebelumnya. Ada kesan di publik bahwa Bu Mega nih kayaknya berupaya untuk menjauh nih dari Pak Prabowo. Ditambah lagi ada konteks saat HUT Gerindra waktu itu. Pak Prabowo memuji sosok Jokowi, kemudian bilang hidup Jokowi, begitupun direspons Pak Jokowi menyebut memuji Pak Prabowo. Ada kesan bahwa Bu Mega berupaya menjauh dari Pak Prabowo karena ada faktor Pak Jokowi di situ. Anda merasa bahwa memang hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo lagi tidak baik-baik saja? Ya, saya tidak berharap begitu. Golkar juga tidak berharap begitu. Saya kira semua elemen bangsa ini, masyarakat tidak berharap bahwa antar tokoh bangsa, bapak bangsa, ibu bangsa kita itu ya tidak punya hubungan yang baik. Kita semua punya kepentingan agar tokoh-tokoh ini, para orang-orang tua kita, apalagi presiden, harus punya hubungan yang baik dengan mantan-mantan presiden dan tokoh-tokoh bangsa yang lain gitu loh. Jadi mudah-mudahan ya itu tidak sampai kepada seperti itu dan kita tidak berharap seperti itu. Kalaupun nanti akan ada pernyataan resmi PDI Perjuangan akan ada di luar pemerintahan, Bang Doli, gimana posisi Kim Plus nih, terutama Golkar melihat ini, apakah ini akan dirasa mengganggu kerja-kerja di pemerintahan yang baru sekarang? Bang Doli? Oke, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi di sini. Oke, Bang Doli, Halo? sudah bisa mendengar ya? Ya, Oke. ya. Soal pertanyaan saya tadi, apakah ini akan mengganggu kalau PDIP benar akan berada di luar pemerintahan buat Kim Plus? Ya, menurut saya itu kehidupan politik berdemokrasi yang biasa saja, normal saja ya, bahwa ada partai politik yang mengambil sikap berada bersama-sama dalam pemerintahan, ada juga partai politik yang mengambil sikap
di luar pemerintahan gitu. Dan saya kira dalam beberapa periode terakhir ini kan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya saja. Jadi kita hormati saja masing-masing partai politik mau mengambil sikap seperti apa dalam perjalanan sebuah pemerintahan, dan menurut saya mau di dalam atau di luar itu sama mulianya kalau selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Tapi sejauh ini dari Kim Plus, apakah sudah ada komunikasi juga dengan PDI Perjuangan untuk ayolah ikut retret gitu? Waduh, itu kan kalau retret itu kan masing-masing yang diundang tuh kepala daerahnya, Mhm. ya, bukan partai politiknya gitu. Jadi saya kira itu undangan langsung diterima oleh kepala daerah, dan kepala daerah itu berasal dari partai politik mana saja gitu yang ada, dan mereka juga punya hubungan yang selama ini cukup baik ya, yang berbeda satu sama lain ya, karena dukungan masing-masing partai politik terhadap pencalon mereka kan juga beda-beda gitu. Jadi Oke. saya kira kita tidak sampai kepada bertanya gitu ya, apalagi memutuskan. Tapi kalau kami dari Partai Golkar meminta kepada semua kepala daerah yang adalah kader Partai Golkar Mhm. atau yang kemudian diusung oleh Partai Golkar kemarin untuk datang kepada ke acara itu karena kami anggap itu penting. Oke, Bang Doli, Mas Burhan, Mas Angga, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama Sama-sama. kami kali ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sore. Makasih, Salam kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.